ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Punbul. Imam Punbul dari Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Bazi dari Imam Ibnu Katsir juga sama. Kita kan baru dengar yang begini-begini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Mereka puro. Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam ayat 8. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka sadda, dinding, benteng, penutup, sama artinya. Wa min khalfihim sadda. Dan di belakang mereka juga dinding, penutup. Jadi Allah mentamsilkan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, orang-orang kafir itu seperti itu perumpamaannya. Sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda bi fathis sini wa dhammiha fil mawdi'aini. Kalimat sadda ya, kan ada dua tuh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, atau dibaca sadda kalau berarti kalau di wasat. Wa min khalfihim sadda bi fathis sin wa dhammiha. Bisa kita baca dengan fathah, bisa kita baca dengan dhammah. Jadi wa ja'alna min baini aydihim sudda, boleh. Ya, sudda. Sudda wa min khalfihim sudda. Itu qiraatnya Imam Warsh, Imam Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir pengarang tafsir, bukan. Ibnu Katsir Al-Makki. Kalau pengarang tafsir Ibnu Katsir disebut Ad-Damashqi. Beda. Satu ahli tafsir, satu ahli qiraah. Tuh. Kalau kita sadda Imam Hafiz. Nanti kita jelasin. Jadi biar kita paham gitu. Bi fathis sin wa dhammiha fi mawdi'aini. Dalam dua kesempatan boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Nah, sekarang biar jelasnya, mumpung diagram sudah di tangan, kita jelasin dulu ya tentang qiraah sab'ah. Jadi awal mulanya itu begini. Memang sejarah qiraah sab'ah itu enggak sederhana. Panjang kali lebar. Karena dimulai dari zaman Rasulullah SAW, kemudian sahabat Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai ke kita. Itu qiraah sab'ah. Kita kan sudah paham. Ahli qiraah di zaman Rasulullah itu ada 7. Di antaranya siapa? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu ahli-ahli qiraah di zaman Rasulullah, para sahabat yang mempunyai sanad bacaan bukan cuma satu. Ini pentingnya kita mengingat betapa kita punya baginda Nabi itu orang yang paling dan sangat peduli di dunia terhadap umatnya. Gitu. Ini sejarah awalnya. Ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu secara tanzila, ini kecerdasan Rasulullah dan kepedulian Rasulullah terhadap umatnya. Sekali lagi, kecerdasan Rasulullah ya, dan kepedulian dan amat peduli terhadap umatnya. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah itu merasa susah. Kenapa susah? Rasulullah SAW tahu bahwa Muslim ini bukan bangsa Quraisy doang, gitu. Muslim ini, orang yang akan memeluk Islam ini, saya yakin kata Rasulullah, ke depan bukan hanya orang Quraisy, bukan cuma orang Arab. Coba kayak apa? Sedetail itu Rasulullah. Di awal-awal sudah mikirin ke depan. Gitu. Maka Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu bukan protes, bahasanya keberatan. Ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta diringankan bacaan Al-Qur'an ini untuk umat saya supaya jangan satu dialektik, yakni dialektik Quraisy.
Jangan cuma satu. Gitu. Benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, inna hadzal Qur'ana unzila bisab'ati ahrufin, kata malaikat Jibril. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Jadi ketika Rasulullah itu permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril segera turun dan mengabari, "Ya Muhammad, Allah menerima permohonanmu. Dan sungguh Al-Quran itu diturunkan kepadamu untuk umatmu dengan 7 dialektik." Tadinya kan 1 dialektik, jadi 7 dialektik ditambah. Wah, begitu senangnya Rasulullah SAW. Gila, senang. Ya, kayak apa itu kita baca Rasulullah? Punya Nabi junjungan yang sedetail itu. Kalau kita nggak selawatnya tibang sekedar habis sholat aja, doraka kita benar. Doraka. Saya ngomong udah doraka, udah kita sholawat pas sholat doang. Sholawat itu dianjurkan kapan saja, di mana saja. Karena apa? Kita cinta terhadap Nabi kita Rasulullah SAW, begitu besar jasanya kepada umatnya. Bukan cuma mikirin soal qiraah, bacaan yang sesepele itu mungkin kita anggap. Kagak melakukan dosa, maksiat, tapi mikirin, ya Rabbi, gimana caranya umat saya diampuni nih? Coba kayak kesongong kita kalau nggak pernah sholawat. Kita lagi ngobrol, lagi ngopi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sesimpel-simpelnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kebayang sebelum kita nangisin Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad duluan yang nangisin kita. Sebelum kita mikirin surga dan neraka, kena azab apa kagak, Rasulullah duluan yang mikirin agar kita semua umatnya selamat dari azab. Coba kayak apa? Itu saking detailnya. Kemudian kita lanjut. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu mulai mengajarkan cara membaca Al-Qur'an tidak dalam 1 dialektik. Paham? Mulai itu. Sahabat-sahabatnya itu yang saya sebut tadi, ya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain mulai belajar di situ. Sampai suatu ketika, ini kisahnya termaktub dalam Sahih Bukhari, ya. Suatu ketika Umar ibnu Khattab kaget ketika sahabat Hisam ibnu Hakim melakukan sholat, membaca surat Al-Furqan. Umar bin Khattab tuh kaget, wah, ini apa-apaan kok bacanya lain nih, begitu. Sami itu Hisam ibnu Hikam yaqra'u suratul Furqan ma ghairu aqra'uha, kata Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari. Saya mendengar Hasim ibnu Hikam membaca Quran pada saat sholat tidak seperti apa yang pernah diajarkan kepada saya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sebagaimana yang saya baca. Marah Umar bin Khattab, tapi dia tahan karena lagi sholat. Ini apa-apaan bacanya begini nih, ceritanya nih. Karena posisinya lagi sholat, Umar bin Khattab menahan, sabar. Selesai sholat, kagak pakai banyak ngomong, diikat pakai sorban. Tarik, ikut gua loh kalau bahasa kita. Iya serius. Dalam hadis itu dikisahkan begitu. Ditenteng. Umar tahu sendiri kan tegas. Karena menganggap ini ngada-ngada nih. Bacaan-bacaan ini nggak pernah diajarkan saya aja. Ibaratnya orang ya kalau bahasa gitu gua aja yang deket nggak pernah dengar bacaan begini. Surat Al-Furqan yang dibaca. Cuma karena pada saat itu belum ada tape recorder gitu kan, nggak bisa seperti layaknya dulu. Persisnya seperti apa bacanya. Ini hanya kisah. Kebetulan dibawa ke Rasulullah. Setelah dibawa dihadapkan Rasulullah SAW, berceritalah Umar bin Khattab. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyuruh Hisam ibnu Hakim membaca. Fakro ya Hisam. Bacalah sekarang. Dibaca tuh dari awal sampai akhir. Sebagaimana yang dia baca ketika sholat. Umar bin Khattab mendengarnya. Setelah dibacanya, hakada unzilat, kata Rasulullah. Yaitu seperti itu yang diturunkan pada saya. Al-an ya Umar, faqra.
Sekarang giliran kamu Umar, baca surat Al-Furqan itu, dibaca oleh Umar bin Khattab. Dibaca, beda bacaannya. Apa kata Rasulullah? Hakaza unzilat. Ya seperti itu juga yang kau baca yang diturunkan kepadaku. Coba. Di awal-awal tuh. Akhirnya dengan kejadian itu Umar bin Khattab baru paham. Kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabat-sahabat yang ahli qira itu, yang saya sudah sebutkan tadi. Diajarkan oleh mereka. Ada yang mendapatkan 2 dialektik, ada yang mendapatkan 3 dialektik, ada yang mendapatkan 1 dialektik dari masing-masing sahabat. Ini kisahnya. Lalu kemudian di zaman tabi'in, ini Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian Zir bin Hubaisi itu tabi'in. Mereka belajar kepada para sahabat yang bukan cuma sekedar Ali bin Abi Thalib, bukan sekedar Abdullah bin Mas'ud. Mereka belajar sebetulnya banyak kepada Zaid bin Sabit mereka belajar, kepada Ubay bin Ka'ab mereka belajar, tapi yang paling rutin dan sering Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kedua tabi'in ini belajar qiraah, gaya dialektik bacaan Al-Qur'an. Ya, setelah Abdurrahman As-Sulami dan Zir Hubaisi ini belajar, diturunkan kembali kepada tabi'in. Tuh. Ini seperti diagram, ada Imam Nafi, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Amr, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kasai yang masing-masing punya julukan. Ya, Imam Nafi, Abdullah bin Abdurrahman An-Nafi, disebut Nafi Al-Madani. Mereka belajar qiraah semua itu dari Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Habsyi. Dari mana Abu Rahman As-Sulami dan Zir bin Hubaisi belajar? Dari sahabat langsung. Tuh. Imam Nafi punya 2 riwayat. Ya, setelah belajar mereka dari tabi'in, mereka punya murid. Nah, muridnya Qalun dan Imam Warsi. Imam Qalun atau Imam Qalun, Imam Warsi. Ya. 2 murid sebagai periwayat dan perawi resmi dari qiraahnya Nafi Al-Madani. Ini resmi. Ya, siapa yang meresmikan itu? Yang pertama adalah Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ibnu Mujahid, seorang pakar ahli tafsir hadis. Ke-7 orang ini dianggap paling sah setelah meneliti sekian panjang. Diteliti oleh Imam Mujahid. Sanadnya, keilmuannya, baik ibaratnya kealimannya, tingkat belajarnya sampai detail sedemikian detail, dibukukan, ditetapkan bahwa 7 imam inilah yang memiliki sanad yang paling baik dan paling sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, Imam Nafi kemudian punya murid Qalun, Imam Warsi. Qalun dan Warsi ini periwayat. Qiraahnya qiraah Imam Nafi, tetapi orang sudah terlanjur memanggil qiraah Warsi. Padahal Warsi dan Qalun sebetulnya aslinya periwayat doang. Belajar dari gurunya, disampaikan kepada murid-muridnya lagi terus sampai sekarang. Begitu. Bagaimana cara baca mereka? Ya tentu beda. Kemarin sudah sedikit banyak kita singgung. Ya, ini suatu contoh dalam surat Al-Fatihah. Ini qiraah An-Nafi yang diriwayatkan dari Imam Warsi dan Qalun, muridnya. Ini muridnya 2 orang. Ya, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Beda. Kalau kita Maliki yaumiddin, mereka Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beda. Itu. Beda, kita 'alaihim. Gitu. Beda. Itu suatu contoh. Bukannya salah, tidak merubah makna. Qiraah sabah itu mengambil sisi dialektik.
kemudian tasydid dan tahqiqnya, kemudian mad dan qosornya, panjang pendeknya, tasydid dan tidak tasydidnya. Hanya seputar itu, tidak merubah makna. Ada sampai merubah huruf. Ada kholat dan khalaf, kholaf dan kholat itu dari Hamzah. Mereka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan siratal mereka, ziratal. Beda lagi. Itu Imam Hamzah, khalat dan khalaf periwayatnya. Banyak. Lah Imam Warsi qiraah Nafi aja ada 2. Warsi dan Qulun yang masing-masing berbeda juga, cuma tidak banyak perbedaannya, gitu. Tidak banyak perbedaannya. Perbedaannya di mana? Antara alaihim dan alaihimu tadi. Kalau Imam Warsi tetap siratal ladzina an'amta alaihim, tetap. Padahal riwayat qori'annya Imam sama-sama Imam Nafi. Tapi kalau Imam Hafiz kita sama semua. Itu bukan berarti salah, dan itu bersanad langsung kepada sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 qiraah itu, yang paling banyak adalah Imam Hafiz, nomor kedua Imam Wars. Riwayatnya nih, ya. Kalau Imam Hafiz dari Imam Asim, kalau Imam Warsi dari Imam Nafi. 2 di antara 7 itu paling besar. Dan yang ketiga riwayat Ibnu Katsir terbanyak. Imam Syafi'i menganut qiraahnya Ibnu Katsir. Termasuk Imam Suyuti yang menulis tafsir Jalalain ini menganut qiraahnya Ibnu Katsir. Di mana bedanya? Beda lagi. Itu tadi, ya. Jadi kalau Ibnu Katsir punya 2 periwayat, Imam Bazi dan Imam Qunbul. Nih. Imam Qunbul, ya. Maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Him yang pertama tetap, yang kedua 'alaihim waladdallin. Imam Al-Bazi, qori'ahnya Ibnu Katsir. Imam Qunbul lain lagi, padahal murid, 2 orang ini murid. Gitu. Tapi memang begitu, Imam Ibnu Katsir mengajarkan dialek berbeda keduanya yang dia dapat dari gurunya, dari tabi'in dan sahabat sampai dengan Rasulullah. Runtut semua. Malik yaumiddin, ihdinas siratal, bukan shad lagi, siratal. Sin, bukan shad lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, enggak merubah makna karena bahasa Arab siratal itu enggak ada. Gitu. Dalam bahasa Arab siratal enggak ada. Adanya tetap siratal, tapi karena urusannya adalah lajnah, dialek, mereka menggunakan kebiasaan mereka siratal. Beda lagi. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Qunbul. Imam Qunbul dari Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Bazi dari Imam Ibnu Katsir juga sama. Kita kan baru dengar yang begini-begini. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Mereka puro. Siapa? Ibnu Katsir. Tuh. Kalau kita Qur'anil Hakim. Wadduha Imam Warsi, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada 2 versi Imam Warsi, wadduha wal laili idza saja, enggak terlalu ditajamkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang qala, ada yang qala. Wah, kita kalau ke luar negeri nyalahin aja itu. Sama kayak gitu. Ihdinas siratal, ada yang ihdinas siratal, enggak pakai shad lagi. Maksud mereka ngucapin shad, tapi karena dialeknya jadi sin ya sin. Tapi tidak merubah makna karena kalimat siratal enggak ada dalam bahasa Arab gitu. Makanya itulah. Beda misalnya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, beda artinya karena dalam bahasa Arab alhamdulillah itu ada. Gitu.
Makanya itu kan berbagai macam dari ketujuh dialektika lajnah itu tadi 3 besar adalah Imam Hafiz periwayatnya, kemudian Imam Warsi, kemudian Imam Ibnu Katsir, Qunbul dan Bazzi tadi. Gitu. Wah, seperti itu. Memang ya kita harus sedikit banyak memahami supaya kita tambah ilmu dan nggak kaget terhadap hal-hal kayak gitu. Misalnya kita berkesempatan ke luar negeri, berkesempatan mendengar orang bacaan kayak gitu, kok bacanya Siroto padahal dia seorang alim ulama misalnya. Kita nggak buru-buru nyalain karena memang dialeknya seperti itu. Iya, ada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas bukan sod lagi, Z dipanggil. Ziroto juga nggak ada. Bahasa Arab nggak ada yang namanya ziroto. Gitu. Kecuali kalau ziroto itu ada artinya, maka mutlak hukumnya nggak boleh. Tapi itulah ya keberkahan kita punya Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad yang sangat peduli terhadap urusan dialektika sekalipun. Begitu. Nah itulah yang disebut dengan sedikit banyak. Sebetulnya kalau kita pengen ngomongin panjang lebar, wah kilo asaba itu panjang karena sejarahnya itu tadi. Kita singkat aja tadi itu. Kita singkat supaya kita sedikit banyak bisa memahami. Nah tinggal nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri-sendiri tuh.